Pada sesi yang pertama, kita akan bahas tentang skenario authentication. Nah, bagaimana membuat skenario autentikasi pada API RESTful? Kita pahami dulu perbedaan antara API RESTful dengan saat kita membuat aplikasi web server ya. Nah, aplikasi web server seperti ini. Nah, biasanya mekanisme autentikasi user itu yang kita gunakan adalah ketika klien dia login ke dalam aplikasi kita, maka informasi dari klien ini nanti kita simpan di dalam sebuah session ya. Sebuah session atau cookie yang nanti sebagai tanda bahwasanya klien ini telah melakukan autentikasi sehingga dia berhak untuk mengakses data yang ada di dalam server. Nah, ketika kita bicara API RESTful, karena kita bicara API RESTful, ya, dikarenakan klien ini kita bangun dengan platform yang berbeda, tentu mekanisme session ini tidak bisa kita gunakan. Nah, sehingga skenario yang harus kita gunakan pada API REST yang dimiliki oleh server kita, ya, supaya bisa mengenali klien yang mengakses server ini adalah klien yang sudah terautentikasi atau klien yang sudah terdaftar sehingga dia bisa mengakses datanya, maka kita butuh sebuah tanda ya, sebuah tanda bahwasanya klien ini dia sudah melakukan login. Nah, biasanya yang digunakan, mekanisme yang digunakan sebagai tanda klien ini telah melakukan login dan dia berhak mengakses data pada server adalah klien ini memiliki sebuah data yang namanya token ya, token. Jadi saat klien melakukan login data ya kita gambarkan seperti ini ya, klien melakukan login, dia mengirimkan username, email dan juga passwordnya ke dalam server. Nah, setelah diautorisasi kan ya, setelah dicek username dan passwordnya benar ya, dia adalah user yang sudah terdaftar, maka server ini akan membuatkan sebuah token untuk klien tersebut ya. Kalau kita ibaratkan ya ini sebagai tiket masuknya ya, tiket masuk ke dalam server. Nah, sehingga nanti ketika klien ini hendak mengambil data pada server kan ya, dia cukup bawa tokennya nih, bawa tiketnya ke dalam server sebagai tanda dia sudah melakukan login dan dia adalah klien yang memang sudah terdaftar ya di dalam server sehingga berhak untuk mendapatkan layanan data. Nah, ini adalah skenario yang biasa digunakan untuk mengautentikasi user boleh atau tidaknya mengakses data pada server ya. Jadi kata kuncinya pada token ya, bagaimana server ini ya ketika klien itu sudah benar memasukkan username atau emailnya dan juga passwordnya, maka server akan membuatkan token sebagai tiket masuknya. Nah, itu mekanisme yang biasa digunakan ketika kita bicara API RESTful. Nah, kita akan coba membuatnya di dalam Laravel sebagai studi kasusnya. Saya akan menggunakan skema aplikasi rekap nilai yang sudah disediakan di sini, di mana pada skema database-nya ini terdapat beberapa tabel. Pertama ada tabel admin, tabel siswa, kelas, nilai, guru, dan juga mapel. Ya, di mana user yang boleh mengakses data itu disimpan di dalam tabel admin. Ya, dan kredensialnya itu dilihat dari username dan juga passwordnya. Oke, kita akan buatkan terlebih dahulu ya di dalam Laravelnya. Nah, pertama sebelum kita nanti berbicara logik ya, logika untuk autentikasinya, kita siapkan dulu bahan-bahan yang perlu kita siapkan di dalam Laravelnya. Nah, yang perlu kita siapkan adalah pertama ya model ya. Kemudian migration. Nah, ini opsional ya, jika teman-teman ingin membuatnya di PHP admin juga dipersilakan.
Atau jika ingin menggunakan fitur yang sudah disediakan Laravel juga boleh dengan menggunakan migration ya untuk membuat tabel pada database-nya. Kemudian kita butuh controllernya dan kita butuh untuk menginstal API ya. Nah, kenapa kita butuh install API pada Laravel versi 11 ini tidak disediakan saat penginstalan awal kali. Jadi harus diinstal belakangan, beda dengan versi 11 ke bawah, 10 ke bawah. Saat kita membuat project baru Laravel, itu sudah dibuatkan route untuk API-nya. Oke. Nah, saya sudah mendownload Laravelnya di sini. Ya, sudah saya download project-nya. Nah, berarti kita bisa masuk pada step berikutnya, yaitu kita siapkan model, migration, dan juga controllernya. Ya, untuk membuatnya teman-teman bisa buka terminal ya. Ya, saya buatkan di editor saja supaya ada di atas ya. Oke. Nah, untuk membuat modelnya kita bisa ketikkan perintah php artisan make model ya. Nah, tabel yang digunakan untuk autentikasi adalah tabel admin. Kita buatkan dulu tabel adminnya. Admin. Nah, saat kita membuat model, ya file model ini di sana ada perintah opsi tambahan ya, yang mana nanti akan memungkinkan untuk dibuatkan juga file migration dan juga file controller. Jadi kalau teman-teman ingin membuat sebuah file model beserta dengan file migration-nya, bisa tambahkan opsinya dengan M ya, ini sebagai migration, artinya nanti perintah ini dia akan membuat model admin beserta dengan file migration-nya ya untuk tabel admin ya. Atau jika ingin ditambahkan sekaligus controllernya, kita tambahkan C ya untuk controller ya. Jadi bisa perintah ini akan membuatkan file model admin beserta migration-nya dan juga controllernya. Jadi sekaligus ya, tapi kalau ingin dibuat yang berbeda juga boleh manual satu persatu. Ya, kita buat secara otomatis saja, kita enter. Oke, nah ini sudah dibuatkan ya. Pertama ada file model, kemudian file migration dan juga file untuk controllernya. Baik. Nah, sekarang kita setting untuk migration-nya dulu untuk dibuatkan tabelnya. Kita buatkan di sini ada ID, nama, nomor HP, username dan juga password. Ya. Kita buatkan kolom new label. Kita tambahkan unique ya, dikarenakan username itu satu orang satu username. Kemudian password. Oke. Oke. Yes. Langkah selanjutnya kita migrate terlebih dahulu untuk dibuatkan tabelnya. PHP artisan migrate. Ya. Oke, sekarang kita sudah punya tabel untuk admin di dalam database-nya. Berikutnya kita setting untuk modelnya. Nah, pertama kita perhatikan dulu struktur tabelnya. Di sini primary key-nya bernama ID, ya. Kemudian tidak ada foreign key dan seterusnya, ya.
maka kita setting dulu pada modelnya. Oke. Nah, bisa teman-teman perhatikan dikarenakan primary key-nya ini sudah menggunakan nama ID, dan ID itu adalah standar nama primary key pada Laravel ya, maka kita tidak perlu melakukan pengaturan lanjutan ya. Nah, kenapa? Dikarenakan itu sudah standar. Nah, yang perlu nanti kita lakukan pengaturan lanjutan itu pada primary key yang tidak menggunakan nama ID, misal di NIS ya, kemudian kode kelas, ini nanti kita perlu atur manual ya. Nanti kita bahas di pembahasan CRUD saja. Kemudian nama tabelnya ya, saat saya membuat migration di sini ya, tabel yang diberikan namanya adalah admins ya, bentuk jamak pada bahasa Inggris ya. Ini sudah standar Laravel sehingga nanti di modelnya tidak perlu kita definisikan ya. Jadi kalau teman-teman nanti menggunakan nama tabel yang berbeda, nanti kita praktekkan dengan nama tabel yang berbeda ya, itu perlu kita definisikan di dalam modelnya. Oke. Nah, yang perlu kita definisikan adalah di bagian guarded ini, supaya nanti kita bisa melakukan mass assignment. Oke. Ya, seperti ini ya, mass assignment. Selanjutnya kita akan isi datanya terlebih dahulu ya. Satu user ya. Kita bisa isi dengan menggunakan Tinker. Kita buat dulu. Oops. Oke. New admin. Oke. Nah, jika teman-teman mendapatkan error seperti ini kan ya, kita tidak bisa membuat model dari kelas admin, maka solusinya adalah kita perlu menuliskan path lengkapnya ya dari kelas tersebut ya. Path lengkapnya bisa teman-teman lihat di bagian atas, dia ada di app models, kemudian diikuti dengan nama kelasnya seperti ini. Nah, ini kita bisa buat objek dari kelas admin tersebut ya. Maka kita bisa isi datanya ya. Ya, ada iklan. Oke. Kemudian nomor HP. Ngarang saja. Ahmad 1. Password. Baik. Nah, pada bagian password ini lebih baik kita lakukan enkripsi. Ya, kita enkripsi tidak menggunakan plain text ya, supaya nanti password di dalam tabel itu tidak bisa dibaca oleh orang lain ya. Kita lakukan enkripsi ya, teman-teman bisa menggunakan MD5 untuk enkripsi passwordnya, atau bisa menggunakan helper yang terdapat di dalam Laravel ya. Nah, misal saya ingin enkripsi passwordnya ya, kita gunakan helper yang ada dalam Laravel, yaitu hash. Kita hashing make. Nah, kemudian kita masukkan password yang kita inginkan, misal 123456778 seperti ini. Oke, kemudian kita save saja datanya. Save. Oke, kita cek ya. Nah, oke, ini datanya sudah masuk, Ahmad.
username-nya Ahmad1 dan passwordnya sudah kita enkripsi dengan menggunakan hashing ya. Nah, sehingga orang itu nggak tahu nih passwordnya berapa nih. Nah, kita biasakan seperti itu. Nah, ketika kita sudah punya datanya, modelnya juga sudah siap, nah kita bisa masuk ke bagian pembuatan API REST-nya. Ya. Oke, untuk membuat API REST-nya kita perlu install terlebih dahulu. Ya, kita install php artisan. Oke. Install API. Baik, sampai sini kita sudah berhasil menginstal API, IP-nya ya, dengan ditandai di bagian route itu ada file API. Dan tidak hanya itu ya, ketika kita menjalankan perintah artisan install API ya, ini juga akan menginstal plugin Santum ya, Laravel Santum. Nah, mana ini? Laravel Santum. Iya. Santum, nah ini dia ya, Laravel Santum. Ini nanti sebuah plugin yang disediakan Laravel untuk membuatkan tokennya ya, buatkan tokennya ya. Jadi dalam Laravel itu sudah disediakan sebuah plugin untuk memudahkan kita dalam manajemen token. Oke ya. Nanti kita akan bahas penggunaannya ya. Satu yang menggunakan plugin Santum kan ya, atau kemudian yang kedua tanpa menggunakan plugin. Jadi pure menggunakan package yang ada di Laravel tanpa menggunakan Santum ya, skenario-nya. Oke, pertama kita akan membuat skenario autentikasinya dengan menggunakan Santum terlebih dulu ya, Laravel Santum. Pertama kita carikan servernya dulu. Oke, sudah berjalan. Nah, ini kita close saja. Nah, syarat untuk menggunakan Laravel Santum, ya, kita perlu memanggil API token ya, SAPI token dari Santum. Nah, ini kita panggil. Oke. Kemudian kita tambahkan not available ya. Sip ya. Jadi yang perlu kita panggil ini SAPI token supaya nanti model dari admin ini dia bisa menghasilkan token dengan menggunakan Santum. Oke, selanjutnya kita buka route API-nya di sini. Ya, kemudian kita siapkan endpoint-nya. Route post login, kita buat endpoint-nya, ditaruh di admin controller class login. Oke, kita sudah punya route-nya di sini. Nah, kemudian tinggal kita logikanya ya, logiknya di admin controller. Kita buka admin controller. Oke, kita buatkan metodenya. Nah, nama metodenya harus sama dengan metode yang kita daftarkan nih. Jadi kalau endpoint login ini di metode login, kita buatkan metodenya di sini. Public function login. Oke. Request $request. Nah, kita buatkan function login ya, metode login dengan parameter request. Parameter request ini nanti kita gunakan sebagai parameter untuk menangkap body dari request yang dikirimkan oleh user. Ya.
cek dulu respons ya, bisa. Baik ya, sementara ini dulu. Nah di sini kita sudah punya endpoint ya, endpointnya di login, kemudian dia dieksekusi di admin controller pada metode bernama login, disamakan ya. Namanya sebenarnya bebas ya, nggak harus login juga, tapi supaya mudah kita samakan saja. Nah kita akan tes dari endpoint ini ya, harusnya dia akan menampilkan sebuah data JSON ya, tes dengan value-nya 1. Nah, cara ngetesnya bagaimana? Teman-teman bisa install terlebih dahulu plugin ekstensi di Visual Studio Code ya. Namanya Thunder Client. Ini Thunder Client di sini ya. Bisa dicari ya, Thunder Client ini. Nah, silakan install. Ini fungsinya nanti untuk mengetes endpoint dari API yang kita buat. Oke, kita buat request baru. New request. Oh ini deh, new request. Oke. Nah kita masukkan requestnya post, kemudian 127.30.1, portnya 8000 ya untuk standar Laravel. Kita cek dulu. Ya, dia ya. Kemudian endpoint-nya. Nah, ketika kita menggunakan route API, ya secara otomatis endpoint yang kita buat itu dia diawali dengan kata API. Jangan lupa ya. Jadi harus diketik dulu. API, baru kemudian diikuti dengan endpoint yang sudah kita daftarkan nih, login. Berarti login. Endpoint, login. Nah, ini jangan sampai ketinggalan ya. Login seperti ini. Ya. Beda dengan route pada web. Nah, route pada web. Kalau API dia otomatis prefix-nya adalah API. Oke, kita send, kirim datanya. Nah, ini sudah memberikan respon tes 1. Oke. Baik, nah selanjutnya kita kirimkan username dan juga passwordnya. Di bagian body kita tambahkan mengirim data dalam bentuk form. Fieldnya namanya username ya, Ahmad 1, kemudian password ya 123456778. Oke, kita sambil sedikit bahas fungsi-fungsi dasar pada Laravel ya. Nah, body ini maksudnya adalah kita sebagaimana mengirim username dan password melalui form login ya. Ini sama seperti ini. Nah, kemudian data yang kita kirim ini nanti akan ditangkap oleh parameter request. Nah, jadi kalau kita tampilkan nih, ya, request all. Oke, seperti ini. Kita tes. Nah, ini akan muncul ya, Ahmad 1, 1234567. Ini adalah data yang kita kirimkan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke logiknya. Logik. Pertama kita buat model admin dulu. New admin. Kita buatkan modelnya. Oke. Selanjutnya kita cek dulu apakah ada user admin dengan username yang dikirimkan oleh user. Apakah oke. Where
Oke. Nah, selanjutnya kita cek apakah usernya ada. Ya, jika ada, kemudian kita sekaligus cek apakah password yang dimasukkan itu benar atau tidak. Nah, pertama, karena passwordnya tadi sudah kita enkripsi ya, oh mana, hilang ya. Ya, passwordnya sudah kita enkripsi. Ya, kita buat pas baru ya. Artisan Tinker sama dengan new. Oke, ini kan passwordnya sudah kita enkripsi ya. Sementara password yang dikirimkan oleh user itu masih dalam bentuk plain. Nah, cara membandingkannya bagaimana? Ya, untuk membandingkan antara password yang dikirim secara plain dengan password yang sudah tersimpan di enkripsi, teman-teman nggak bisa pakai klausa where di sini ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita menggunakan helper hash dari Laravel-nya. Nah, kita cek nih. Pertama kita cek dulu apakah adminnya ada, maksudnya data admin dengan username yang dikirimkan itu ada, dan ya password yang dimasukkan ya, ya kita cek ya. Pertama value plain text-nya, berarti yang dikirim oleh user ya, request password ya. Kemudian password yang sudah di-hashing ya. Kita ambil dari data tabel adminnya nih ya, yang sudah tersimpan di admin password. Oke, seperti ini ya. Oke. Ya. Admin and hash check request password. Nah. Ya. Jadi jika adminnya ada, username-nya ada, kemudian passwordnya sama, berarti dia terdaftar kan ya. Maka kita tinggal mereturn response ya. JSON misalnya, bisek pesan ya, login sukses. Nah, statusnya 200 ya. Oke, jika gagal bisek login file. Oke. Statusnya kita ganti kalau gagal ya, jangan 200, 401. Oke, seperti ini kita tes. Oke, nah ini berhasil. Kalau kita ganti Ahmad nih. Oke, bisek login file ya, ini gagal. Oke. Nah, berarti skenario loginnya sudah berhasil ya. Logika autentikasinya berhasil. Nah, sekarang tinggal kita menyediakan token nih. Ya, kita menyediakan token ya. Menyediakan token untuk user. Oke. Nah, kita lihat dulu pada soal yang saya berikan. Di sini ada beberapa skenario ya. Pertama, dibutuhkan validasi ya. Diminta kita lakukan validasi. Oke, kita validasi dulu. Nah, validasi di sini ya. Kita validasi. Request validasi data dari user. Oke. Request validate. Oke. Pertama username. Dia require. Oke. Kemudian
password itu juga harus ada, required, kemudian panjang minimalnya berapa, min 6. Oke, seperti ini ya. Oke, kita cek apakah validasinya. Kalau kita kosongkan ya, kita nggak kirim username nih, kita uncek. Nah, kita lihat hasilnya. Kita cancel dulu. Nah, kita tes lagi. Nah, jika teman-teman mengalami hal yang seperti ini, di mana prosesnya lama ya, nggak kunjung selesai, ada konfigurasi yang perlu kita lakukan. Pertama, kita pahami dulu. Ya. Dikarenakan tadi standar data yang ingin kita dapatkan itu dalam bentuk JSON, berarti respon dari server itu kita pastikan yang diminta itu adalah dalam bentuk JSON. Ya. Jadi kita setting pada header ya. Header pada bagian accept-nya, ini data yang dikirimnya itu haruslah JSON ya. Nah, seperti ini. Kita cancel. Nah, kita send lagi. Nah, ini akan menghasilkan respon ya. Username field is required. Oke, ini dikarenakan kita tidak mengirim, saya uncheck ya. Kalau saya cek, nah ini login sukses. Nah, kemudian kalau ini kita hapus ya, panjangnya nggak sesuai. Nah, ini mistake-nya password harus lebih dari 6 karakter. Oke. Berarti validasinya sudah ya. Ini ada required, kemudian minimal 6 karakter. Nah, sekarang jika sukses, respon statusnya 200, kemudian data yang perlu dimunculkan adalah seperti ini ya, formatnya ya. Format ada message, user, nama. Nah, kita buatkan formatnya seperti ini. Kita buatkan return-nya. Oke, kita buatkan sebuah data respon ya. Pertama dalam bentuk array. Pesannya message. Oke. Login sukses. Kemudian user. Dia isinya ada nama, nomor HP ya, data user ya. Nah, ini formatnya tergantung kebutuhan kita ya. Ini enggak saklek seperti ini. Formatnya tergantung kebutuhan kita. Misal kita butuh informasi nama dari usernya, ya kita bisa ambil dari variable admin ini ya, karena dia menyimpan data user ya, admin nama, kemudian nomor HP, $admin nomor HP, kemudian berikutnya adalah akses token. Nama key-nya akses token. Misal di. Nah, sekarang bagaimana cara mendapatkan akses tokennya? Nah, karena kita menggunakan Santum tadi ya, kita rencananya pakai Santum. Nanti kita bahas kalau yang tidak menggunakan Laravel Santum. Ya, di sana sudah disediakan perintah untuk membuat token. Ya, teman-teman cukup panggil admin, ya, create token di sini. Ya. Kemudian di sini ada parameter yang perlu kita isikan, string name, nama tokennya apa. Ya, kita bisa ngasih nama apa saja bebas ya. Atau kita isi dengan nama adminnya juga boleh. Admin nama misal seperti ini. Oke, kemudian kita ambil plain text tokennya saja. Berikutnya kita kirim. Press.
tes. Oke. Seperti ini. Kita tes. Ops. Nah, oke ya. Login sukses, username-nya Ahmad, user Ahmad, nomor HP-nya sekian, kemudian ini adalah token yang disediakan. Akses tokennya. Nah, ketika dia sudah mendapatkan token, maka user yang sudah login ini nanti dia bisa mengambil data ya. Misalnya di sini sudah ada route standar ya, di mana sudah proteksi dengan middleware Outsantum. Oke ya. Nah, kita coba nih untuk mengakses endpoint ini, kita buatkan request baru. Kita kopikan aja. Sini, welcome ya. Kita tes get, kemudian user. Get, ini user. Oke, nah kita send. Oke, nah ini responnya bentuknya HTML ya, dikarenakan header-nya ini kita belum setting nih. Jadi kita mintanya dalam JSON ya, kita kirim. Nah ini usernya tidak terautentikasi. Oke ya. Nah bagaimana supaya nanti kita bisa ambil datanya? Nah, saat kita login dia akan mengirim token ya. Nah kita ambil token ini nih, nanti sebagai tiket masuk ya, tiket masuk tokennya. Kemudian kita tambahkan pada header authorization ya. Ini untuk ngirim tiketnya, bearer. Kemudian kita pastekan tokennya di sini. Oke ya. Kita kirim request HTTP-nya. Nah, oke ya. Maka dia bisa mengambil data yang kemudian disediakan oleh server di sini. Ya, ini datanya diambil dari request user ini nih ya, yang route ini. Oke, ya. Sampai di sini berarti skenario autentikasi yang kita buatkan ini sudah berhasil dengan menggunakan Laravel Santum. Baik, ya. Oke, demikian untuk autentikasi yang menggunakan Santum. Untuk yang tanpa Santum nanti kita bahas pada sesi yang berbeda.